Letaknya di kampung Belanda, dihuni pertama kali tahun 35 oleh seseorang yang namanya Pak Slamet. Saya cuma tanya nih, kira-kira Pak Slamet ini orang Belanda kelahiran mana coba? Kira-kira? Ketawa karena tidak masuk akal ya Pak ya? Ya, itu dia. Berarti dia bukan orang Belanda. Duh, kok iso? Kok bisa ada orang jelas-jelas namanya Slamet? Wis pasti dong Slamet itu jenenge omahe ndek kono. Waduh di pinggir wakir mungkin ya, kira-kira gitu. Loh, apa istimewanya? Nah, kita ceritakan kemudian. Pak Slamet dahulu itu adalah seorang dokter hewan. Dia direkrut oleh pemerintah Kota Praja Malang. Pada waktu itu membutuhkan seorang dokter hewan, dan beliau melamar dan diterima, kemudian menjadi pegawai Kota Praja Malang pada waktu itu dengan posisi sebagai dokter hewan. Kenapa kok dibutuhkan dokter hewan pada waktu itu tahun 31? Kenapa? Ternyata pada waktu itu Kota Praja Malang berencana memindahkan rumah potong hewan yang semula letaknya di sekitar balai kota. Kira-kira kalau sekarang pom bensin Buk Gluduk gitu loh, depannya orang jual helm itu, kira-kira di situ dulu letaknya rumah potong hewan itu pada tahun-tahun 1900 sampai kira-kira sampai tahun 35. Nah, kenapa kok harus dipindahkan? Balik mundur cerita gitu ya. Kenapa kok? Karena orang Belanda sudah mengembangkan ini menjadi wilayah pemukiman sehingga tidak layak kalau rumah potong hewan di sekitar situ harus dipindahkan membutuhkan dokter hewan. Nah, direkrut Pak Slamet itu. Sehingga Pak Slamet itu karena jabatannya pada zaman itu ya, kalau sekarang mungkin berbeda, mungkin tidak setinggi itu. Kalau zaman itu jabatan dokter hewan Kota Praja punya kesempatan untuk nyicil rumah di wilayahnya Kampung Londo. Nyicil loh rumah ini, nggak beli jreng loh ya Pak Slamet, nyicil ini. Istimewanya lagi, nyicilnya 50 tahun. Ya, saya ada buktinya. Bukti kitir cicilannya tahun 84 yang terakhir. Jadi kalau kita dongengnya begini, berarti di zaman itu pemerintah Kota Praja Malang itu bisa memberi kesempatan kepada warga membeli rumah dengan cara cicilannya jangka panjang gitu ya. Zaman sekarang sih nggak boleh, nggak ada ya, 15 tahun maksimal masalah ya rumah ya, 15 tahun. Nanti kalau umurnya sudah 45 tahun nggak boleh nyicil, nggak nututi sampai Pak, iya, mesti gitu, dianggapnya gitu kan. Kalau zaman itu nggak boleh. Nah, saya stop di sini cerita itu. Dari cerita saya, kan banyak hal yang ternyata hal-hal yang di luar googling tadi. Kalau di googling ketemu rumah ini alamatnya jalan X gitu tak. Tapi cerita di balik tadi itu siapa pemiliknya dan kenapa pemilik itu bisa di situ. Kemudian situasi pemerintahan Kota Praja Malang pada waktu itu ternyata membolehkan begini begitu. Itu kan hal-hal yang menarik yang bisa kita angkat. Tidak jauh dari rumah kita sendiri sebenarnya. Mas, tolong diklik beberapa foto sampai foto yang terus lanjut stop. Ada yang pernah tahu nih? Ya, Pasar Rodowo. Amin, ampun nih. Ya, beli lumpur ampun. Ini nasi bu yang di depan itu, yang persis pintu gerbang masuk nasi bu ini. Oke. Apa yang mau saya tampilkan dari foto ini kira-kira? Coba. Kita bicara heritage, tidak hanya melulu bangunan ya. Apa kira-kira? Coba yang di dalam benak teman-teman melihat foto ini, apa sih foto ini tampil no? Wisata kuliner, betul? Apa? Susunan batu, betul? Oke.
tidak salah. Aktivitas masyarakat, kehidupan orang gitu ya. Oke. Kita bicara pertama, saya tertarik dengan susunan batu. Melihat susunan batu itu kira-kira di dalam benak Mas apa? Nah, bangunan Belanda. Betul sekali. Pasar Ororodowo ini dibikin oleh orang Belanda pada tahun 1934. Hari ini kalau teman-teman ke Pasar Ororodowo, saya yakin orang-orang Malang asli pernah lah ke situ. Kenapa? Pasar ini enak nih belajar di gunung, rawasi bersih, di dalam itu pakai kereta dorong. Pasar tradisional loh ini, bisa tawar menawar, bener, tapi pakai kereta dorong. Terus bersih, nggak becek dan sebagainya gitu. Nah, tapi apa yang menarik bahwa ternyata pasar itu dibikin tahun 1934. Sampai hari ini struktur itu struktur asli ya, itu asli semua, temboknya, kemudian etalase kayu itu, kecuali dinding itu ya, itu keramik baru. Kemudian yang di atas ini, selasarnya ini, selasar atap ini semua orisinil, kecuali atapnya sudah diganti. Atapnya dulu sirap, kemudian pada tahun 80-an sirapnya sudah hancur ya, otomatis kemudian diganti asbes sekarang ini. Nah, yang menarik adalah bahwa mungkin ada teman-teman di sini yang setiap hari pergi belanja ke pasar itu, mungkin ya, atau katakanlah mingguan, kepingin tuku lumpur gitu ya, kepingin situ. Tapi ternyata kita tidak menyadari bahwa kita datang ke sebuah tempat bangunan yang heritage banget itu. Loh, iya toh, iya. Sak dongeng iyo, nah gitu. Ini tempat ini dibangun tahun 34. Kenapa kok di situ? Kan tadi sudah dikatakan orang membangun daerah perumahan tadi ya, tahun 34 35. Terus di titik itu dahulunya sebelum ada bangunan itu, pada tahun 20-an itu sudah ada orang berdagang, jualan di bawah pohon cemara angin. Cemara angin itu kata foto ya, saya lupa, ada beberapa yang tersisa lah di dekat pasar sama di beberapa jalan dekat situ. Nah, orang-orang itu berdagang di situ, kemudian diperuntukkan sebenarnya untuk melayani penduduk lokal di kampung Ororodowo itu, Jalan Brigjen Slamet Riyadi sekarang kalau orang bilang ya. Dalam peta Belanda 1884 dan juga 1924 kemudian 1934 disebutkan bahwa Ororodowo itu sebutannya apa? Desa Ororodowo. Saiki di tengah kutha, ya sekarang di tengah kota. Dulu masih desa. Menarik ya, bahwa ternyata ada orang-orang yang dagang melayani penduduk lokal di situ, dan kemudian orang Belanda membangun area itu menjadi perumahan. Dia berpikir, wah kalau gitu di situ aja lah, tak jadi pasar, orang sudah ada pedagangnya. Jadi menunjukkan bahwa ternyata tidak serta-merta lah kalau orang Belanda datang kalian inlander pergi, no, tidak seperti itu. Justru di tempat ditampung, dijadikan tempat yang lebih layak, mereka membangun ini struktur itu, kemudian pedagangnya yang lain juga di pinggirin sana, yang sananya tetap kosong dulu ya, tapi kemudian menjadi los-los yang pakai atap begitu, tapi bangunan utuh di depan ini yang masih bisa kita lihat sampai sekarang dan masih berfungsi. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah, ini di sebelah rumah kita. Ya, di sebelah rumah kita ini ada warisan heritage yang menarik untuk disampaikan. Saya menggarisbawahi tadi, ternyata banyak tempat-tempat di Kota Malang ini yang bisa kita sampaikan, yang selama ini belum tersampaikan. Nah kan gitu ya Mas ya. Nah, tugas kita, ayo kita gali di sekitaran kita. Kalau Mas Yes itu ya, Mas Yes itu bawa jalan-jalan teman-teman, masuk
di Gang 2 sana ya, ke sana. Nanti ke sana terus mesti jajak ke rumahnya pokoknya Abbas Sakub gitu ya. Terus dari situ lewat jalan kecil gitu, terus naik ke mana? Rumah 1920, rumahnya Pak Yakub. Nanti ke seberang sana kan ketemu sungai itu ya, yang ada tangga 1000. Kemudian teman-teman mejeng itu di situ toh, kan di dinding ada mural gede itu ya, gambarnya gedung Bank Indonesia, ada mobilnya semejeng nih gunung, seneng itu ya kan gitu. Loh, sebenarnya kalau kita gali sedikit, dongeng sedikit ya. Memang itu pinggir kali. Ditampilkan sekarang menarik perhatian orang, dipasanglah mural di situ supaya orang mau ke situ untuk mau berfoto di situ. Ya, itu tujuannya. Orang mau ke situ. Oke. Itu tidak jelek, itu baik, mengundang orang ke situ. Bisa kita tambahi ceritanya sebenarnya. Ada sungainya kan itu ya, iya kan? Itu kan di atas sungai kan. Sudah pernah masuk ke Kampung Inang atau dalam toh? Sudah pernah tahu ya. Kalau belum nanti ke sana deh, lihat itu seperti apa. Ada sungainya itu. Kalau saya tidak cerita muralnya, saya cerita sungainya itu. Kenapa sungainya? Mungkin ada yang bisa membantu saya tahu sungai itu sungai apa? Itu adalah sungai buatan. Dibuat oleh orang Belanda pada akhir 1800, disudet dari mana? Dari Sungai Berantas. Di mana? Di daerah Betek situ ya, dekatnya Sang Timur itu. Kalau teman-teman di situ pernah dengar istilah Kadam Kadalpang, itu nyudet dari Kali Berantas jadi sungai kecil. Loh, terus buat apa sungainya? Sungai itu mengalir sampai jauh ke Sengguru sana di Malang Selatan. Gunanya apa? Dibuatlah sungai buatan itu untuk mengairi ladang tebu. Ladang tebunya siapa? Ladang tebunya Kebon Agung, pabrik gula. Pada zaman itu yang namanya Kota Malang ini hanya jalan dari utara sana masuk melewati Kayu Tangan ini sampai ke alun-alun ya. Terus ini kita bicara awal 1900 ya. Kemudian ke sana itu, atau dari Blimbing lah, dari perempatan Blimbing, Masjid Sabilillah ya, sampai ke sini, sampai ke Jalan Kawi itu isinya kebun semua. Kebun apa? Kebun tebu, kebun kopi, kebun jeruk, lupa saya kebun apa yang lain. Yang masih tersisa adalah sebuah jalan yang namanya Jalan Kebon Jeruk. Ada yang tahu Jalan Kebon Jeruk di Bantaran situ? Masih ada sisanya, Jalan Kebon Jeruk. Dulu saya juga mikir, kok iso ya Jalan Kebon Jeruk. Ternyata memang di Kebon Jeruk itu dulunya. Nah, pemerintah orang Belanda nanam tebu membutuhkan pengairan ya untuk tebunya. Dibuatlah saluran sungai buatan itu nyudet dari Kali Berantas melewati situ. Jadi sekarang kalau kita ke situ, kalau kita tinggal di sekitar sini, kita tinggal dongeng, ini loh mas, sungai di belakang saya ini sungai dibikin oleh orang Belanda loh ya. Oh iya, buat apa ya? Tadi buat ngairi tebu dan sebagainya. Loh, sampai hari ini masih berfungsi dengan baik. Jadi apa yang bisa kita tarik pelajarannya atau kita tarik ceritanya? Orang Belanda membuat struktur itu kuat, bertahan sampai udah 100 tahun lebih ya, masih ya sekarang ya, sudah pasti. Oh, kenapa kok orang Belanda membuat struktur yang kuat? Untuk diketahui teman-teman, orang Belanda datang di tanah Hindia Belanda ini, kemudian dia menduduki tempat ini, mengkolonisasi tempat ini, Hindia Belanda ini, dan dia mendapat keuntungan yang sangat luar biasa dari hasil bumi kita. Mulai dari timur sana, Halmahera dan sekitarnya, Ambon, itu isinya rempah-rempah. Kemudian di Jawa ini isinya palawija, jadi dia tebu, beras dan lain-lain itu.
itu menghasilkan keuntungan yang tidak karu-karuan lah buat pemerintah kerajaan Belanda pada waktu itu. Sehingga apa, dia pikir dia tidak ingin kehilangan tanah ini, sampai dia menyebut tanah Hindia Belanda ini adalah provinsinya dia yang ke-13. Di kampungnya sana provinsinya hanya 12, nah ini yang provinsi yang ke-13, sehingga dia membuat segala sesuatunya kuat, bangunannya kuat, bangunannya gede, bertahan sampai lama. Kenapa? Ya karena dia membayangkan dia akan tinggal di sini selamanya. Nah itu yang bisa kita ceritakan. Jadi kalau teman-teman adalah di sekitar teman-teman seperti itu, galilah cerita-cerita itu untuk disampaikan kepada ya siapa aja yang datang lah ya. Kita tidak spesifik kita sebagai pemandu, enggak lah, tapi kalau kita sebagai warga, kita bisa menceritakan kepada tamu-tamu kita yang datang, saudara-saudara kita yang datang, loh di sini ada ceritanya, banyak ceritanya loh ya, ini loh rumahnya sekarang mungkin rumahnya siapa gitu, tapi dulu tinggalan lama. Oh menarik ya, ada yang lain enggak? Ada, ayo kita jalan-jalan kemana, ke Balai Kota misalnya gitu. Oh Malang ini ternyata banyak yang lain ya, gini ya kan begitu. Galilah yang ada di sekitar rumah kita aja, tidak usah jauh-jauh, untuk bisa kita dongengkan kepada teman-teman kita, pada saudara-saudara kita yang datang ke rumah kita, bahwa Malang itu tidak cuma sekedar stasiun sepur, numpak angkot budal nang batu, tidak. Itu maksud saya. Ya, jadi saya berusaha menyampaikan cerita ini, berharap bahwa menggugah apa namanya wawasan kita. Oh ya ternyata dekat rumah kita itu ada kok yang seperti itu. Tidak usah jauh-jauh, nggak usah gini budal nang gini Istanbul, tidak perlu lah. Cukup pergi ke Kayu Tangan Gang 2, selesai. Wes orang setengah hari di situ. Gitu kira-kira. Ya, oke. Mohon maaf kalau saya ngelantur kepanjangan, tapi terima kasih. Terima kasih buat Pak Irawan ya. Itu juga sebuah ajakan yang sangat bagus nih dari Pak Irawan. Ayo kita mulai memperhatikan lingkungan sekitar kita. Barangkali ada nilai-nilai historis yang bisa kita gali bareng-bareng, yang bisa jadi sebuah kekuatan bagi kita, bahwasanya kita itu sebagai sebuah bangsa yang besar, kita memiliki sejarah atau cerita-cerita yang besar juga. Oke, ini juga kan sambil nunggu kita buka puasa ya, kurang lebih masih ada sekitar setengah jam lagi. Mungkin dari teman-teman semua, dari Pak Irawan sama Mbak Nida tadi, ada yang mau didiskusikan bareng-bareng di sini, monggo silahkan untuk mengacungkan tangan. Monggo. Santai aja mas. Oke siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Jadi kebetulan saya sama beliau ini yang di depan dulu pernah satu komunitas ya di Cagar Budaya ya. Jadi kita berdua ini dulu bukan mantan ya, saya nggak mau disebut mantan karena memang kebetulan kegiatan Cagar Budaya kita sedang off gitu. Kita salah satu di komunitas volunteer Cagar Budaya Kota Malang. Jadi sangat paham sekali sama beliau ini. Kalau beliau ahlinya di bangunan-bangunan kolonial. Kalau saya bukan gak tertarik, saya tertarik ke era kolonial, tapi saya lebih banyak mempelajari sebetulnya di zaman sejarah dan prasejarah. Jadi mungkin kalau untuk Mbak Nida, nah itu bagus sekali. Saya suka anak muda yang memang getol mempelajari sejarah, budaya dan mengenalkannya ke sesama temannya lah paling tidak ya, lewat agen travelnya tadi. Jadi sebetulnya kalau saya pribadi tentang optimasi heritage Malang, besar sejarahnya, makmur masyarakatnya. Besar sejarahnya memang kita nggak berbicara Indonesia dulu, kita bicara lingkup Malang aja ya, bukan hanya di heritage Kayu Tangan tapi juga Malang Raya ya.
besar sejarahnya besar sekali di Malang ini. Seperti yang sempat saya utarakan tadi ke Pak Irawan, banyak tempat-tempat yang belum dijadikan ikon wisata. Padahal tempat-tempat itu juga bukan tidak menarik, sangat menarik. Malang itu kalau mau cari uang lewat apa ya, budaya, lewat sejarah bisa. Orang rebutan nggak mungkin, walaupun di sini ada 100 agen tour travel pun nggak bakal rebutan. Gitu. Jadi sebetulnya banyak yang bisa digali di Malang ini. Tapi apakah dengan besar sejarahnya Kota Malang sendiri apa sudah makmur masyarakatnya? Nah itu kan, ini yang dipertanyakan sesuai tema itu sebetulnya intinya. Jadi saya tergelitik karena kemarin lihat judulnya ini, temanya ini, bukan pembicaranya. Kalau pembicara sudah tahu lah, sudah kenal ya. Ini pasti ada Pak Irawan. Nah, saya udah pasti ada Pak Irawan. Ternyata benar ada Pak Irawan. Jadi makmur masyarakatnya. Sekarang kita nggak usah jauh-jauh, kayu tangan heritage ini aja ya. Tujuannya dibentuk heritage itu apa sih sebetulnya dulu? Kalau menurut pemerintah Kota Malang untuk menaikkan taraf ekonomi ya, salah satunya warga kayu tangan. Ya, otomatis warga kayu tangan ya bukan hanya warga asli, juga pendatang otomatis ya. Tapi yang lebih khusus lagi sebetulnya warga asli kayu tangan. Nah, jadi warga asli kayu tangan ini ya sebetulnya yang wajib perlu kita lebih dorong untuk perekonomiannya ya. Kalau pendatang ya, orang pendatang masuk sini itu rata-rata pasti udah punya duit, buka usaha dan lain-lain ya. Kafe ini kita nggak mendiskreditkan ya. Cuma saya biasanya kalau usaha ngomong kayak gini agak keras, nggak apa-apa ya. Karena untuk kepentingan masyarakat banyak, nggak masalah. Saya nggak disukai banyak orang, serah. Ya, jadi depan ini banyak kafe ya, banyak sekali kafe besar-besar, gitu ya. Nah, tapi apakah sudah seimbang perlakuan pemerintah kepada warga dalam kayu tangan sama yang di luar ini, yang pendatang-pendatang ini? Ya sudah jelas mereka punya modal. Saya masuk ke dalam kayu tangan itu banyak potensi wisata sebetulnya. Cuman sepertinya hanya sekedar jual gorengan dan lain-lain. Tempatnya nggak semua bisa nggak dikelola dengan baik gitu loh. Bangunan lama banyak di dalam, banyak, tapi hanya sekedar ditampilkan kunonya aja, tapi nggak dikelola dengan baik. Habis itu sebetulnya dibuat seperti kafe, seperti Nam sini bisa, sangat bisa. Tapi saya masuk ke dalam banyak yang hanya cuma sekedar gelar meja di depan. Ya menurut saya maaf kurang menarik. Jadi sebetulnya ada beberapa tempat yang menarik mas sudah dikelola sedemikian rupa karena rumahnya kuno dalam dikasih model ya ditata sedemikian rupa seperti kafe dan lain-lain. Nah, jadi menurut saya kalau mau kita bilang makmur masyarakatnya ya kita makmurkan lah warga asli kayu tangan dulu lah. Yang mereka mungkin minim modal ya, minim modal tapi harus kita bantu gimana caranya. Makanya saya sering buat vlog di dalam situ. Ya saya share mana ya. Saya juga kebetulan pelaku wisata di bidang musik juga. Saya kan ada sanggar di rumah. Ya sanggar saya namanya Cangkruan Teras Melodi ya, sanggar seni dan bela diri. Jadi di sana saya membina banyak anak-anak mulai dari generasi usia dini sampai anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti anak autis ya. Saya bina di seni, di bela diri dan lain-lain. Ya karena saya ya bukan saya bilang saya orang paling peduli. Siapa lagi kalau nggak dari diri kita mulai untuk peduli kepada masyarakat yang memang istilahnya kaum-kaum marginal atau kaum-kaum yang kurang beruntung. Ya kita kalau sudah bicara masalah wisata, pemikirannya pasti wah bisnis besar dan lain-lain. Itu bagi orang yang punya uang. Tapi kalau nggak punya uang, walaupun dia tinggal tempat wisata situ, nggak bisa ngelola tempatnya menjadi pemasukan buat dia, iya sama aja bohong. Dia hanya bisa jadi penonton seperti itu. Saya kebetulan oleh Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata di Sporakpar direkrut ya sebagai salah satu talent ya band awal-awal sejak Katangan Heritage ini berdiri. Jadi saya juga main di sini bu, bapak ibu ya. Saya juga ngamen di sini ya. Kebetulan saya memang dari Sanggar Seni. Tapi lagi-lagi tujuan saya memang ingin memakmurkan masyarakat kita gitu loh ya. Ini mungkin muluk-muluk ya terserah ya, mungkin ada orang bilang wah sombong sekali memakmurkan masyarakat ya. Ya tapi yang sudah saya lakukan
sebelum ada acara ini saya sudah berusaha memakmurkan masyarakat di Malang istilahnya ya, sesuai ini sesuai bidang saya. Kalau di kayu tangan saya main band di sini ya nggak usah bilang bayaran ya. Kalau ngomong sama masalah bayaran, saya lebih baik main di event-event besar, karena band saya band event sebetulnya, bukan band reguler main di cafe atau lain-lain yang budgetnya hanya segitu. Tapi kenapa di Heritage saya mau? Saya main di Heritage mungkin bisa dilihat band saya mungkin bukan akustik, bukan solois yang cuma satu orang. Saya band full band, kadang sampai 6-7 orang. Dengan bayaran segitu, kenapa saya mau main di sini? Bukan duit yang saya cari, bukan duit bukan apa yang saya cari. Karena sanggar saya memang bergerak di bidang seni dan berusaha untuk supaya berbagi dengan sebisa saya ya. Dengan keahlian saya bisa menggandeng orang-orang yang mungkin kurang beruntung dan bisa istilahnya ke depan bisa lebih maju gitu loh, karena saya gandeng gitu. Jadi saya main di Kayu Tangan Heritage ini, band saya pasti tampil full band dan alirannya retro ya, retro band ya, mungkin sesuai dengan ini ya, konsep Kayu Tangan ya, jadi lagunya agak-agak ke belakang. Nah, tapi tujuan saya sebetulnya untuk meramaikan kampung Kayu Tangan sendiri, kampungnya ya. Kalau pikir jalan pasti ramai, tapi kampungnya, nah itu kan. Kadang-kadang orang kan kalau sudah tertarik di depan, tapi akhirnya malas masuk ke dalam, gitu. Karena di depannya sudah banyak yang bisa dia samperin, dia lihat, gitu kan. Jadi untuk masuk ke dalam mungkin agak kurang ini ya, kalau kita nggak promosikan. Makanya tugasnya band juga, kita selalu mempromosikan potensi-potensi yang ada dalam Kayu Tangan sendiri. Nah, kemudian saya juga membawa band lain, bukan hanya band saya sendiri ya di sini. Ya itu tujuan untuk memakmurkan masyarakat. Kalau kita memang punya kepedulian, saya bawa band ke sini, bukan band-band yang sudah biasa main di kafe-kafe, yang sudah rutin reguler, ya. Jobnya sudah banyak dimainkan di sini. Buat apa? Kita ini ngasih kesempatan, ya, talent-talent seniman-seniman yang jarang dapat kesempatan ataupun tidak dapat peluang atau kesempatan tampil di event-event bergengsi di kota ini. Saya bawa pengamen dulu yang saya suruh nebeng di band saya, tampil di band saya, Ateng Kus Plus itu Pak. Ateng itu dulu bukan siapa-siapa, nggak ada yang kenal sama dia, hanya ngamen-ngamen di tempat wisata dan hanya dapat bayaran dari saweran itu, kadang-kadang nggak dibayar. Saya gandeng di band saya, jejak digitalnya ada, YouTube-nya ada, di media saya juga ada. Jadi ada juga pengamen ini baru saya ambil lagi, orang Badulan, dia punya potensi. Saya bawa ke Disporapar, alhamdulillah sama Disporapar diterima. Jadi sebetulnya kalau kita bilang besar sejarah makmur masyarakat ya paling tidak kita berbuat seperti itu, minimal seperti yang saya lakukan tuh yang kecil ya. Tapi kalau setiap dari pelaku wisata kita atau mungkin orang-orang yang paham tentang wisata di Heritage ini, ya gimana caranya agar masyarakat itu bukan hanya jadi penonton. Banyak kadang-kadang mengambil keuntungan besar itu malah pendatang yang punya modal nanam usaha di sini, sampai rumah-rumah dalam Kayu Tangan itu ada yang sudah dijual. Tadi saya masuk, itu ada rumah dibongkar, saya kaget, loh, ikilah orang yang rumahnya masih rumah kuno dibongkar. Saya tanya ke Pak RW, ternyata dijual sama orang Jakarta. Dibongkar itu berarti dibangun bangunan baru mungkin ya. Kan sayang sekali. Gitu kan, padahal kalau di cagar budaya kan ada larangan Pak ya, Pak Irawan ya, apa kalau sudah bangunan itu sudah di cagar budaya kan mungkin nggak boleh dirobohkan. Kalau direnovasi, dicat segala macam boleh, tapi kalau dihabisi sama sekali itu kan melanggar hukum sebetulnya. Tapi nggak tahu yang dalam itu apa, semua sudah didaftarkan di cagar budaya, kita nggak paham. Ya, jadi antisipasi itu gimana caranya? Ya mungkin ya itu tadi, kita harus punya kepedulian juga ke masyarakat. Yang penting kita menyentuh masyarakat dulu. Kalau kita nggak menyentuh masyarakat, sampai kapanpun di Indonesia nggak akan makmur. Karena yang pasti bisa menikmati hasil dari sebuah wisata heritage atau apapun itu ya sebutannya, itu pasti pemodal besar. Jadi itu saya mungkin ya, ini bukan materi, bukan apa, hanya
unek-unek aja. Tadi di awal sudah sempat ngomong sama Mas Janu, mungkin nggak bisa panjang. Sebenarnya panjang, banyak yang mau saya katakan, cuman ya waktunya sekarang segitu aja mungkin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Hendro ya untuk pandangannya. Intinya Mas Hendro sendiri menyampaikan bahwasanya di Malang sendiri itu masih banyak yang bisa digali. Hanya saja proses penggalian potensinya tersebut apakah kedepannya dapat memakmurkan masyarakatnya sendiri. Nah, Mas Hendro ini lebih ke menyoroti, ayo kita ajak masyarakat sekitar untuk aktif supaya apa? Supaya setidaknya masyarakat yang ada di lingkungan tersebut itu merasakan dampak dari adanya potensi yang dimiliki oleh benda-benda peninggalan sejarahnya tersebut ya Mas Indra ya. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan pandangan lain, kita masih ada waktu sekitar 10 menit sebelum persiapan berbuka ya. Atau mungkin dilindungi, ada peraturannya, tidak boleh dirobohkan segala macam. Nah, ini yang saya tidak tahu adalah apakah rumah-rumah yang sudah terdaftar itu otomatis mereka ada perlakuan hukum tertentu kan dari pemerintah. Nah, itu apakah pemerintah memberikan kompensasi tertentu kepada bangunan-bangunan tersebut? Jadi sesuatu yang bisa membuat yang punya rumah itu jadi merasa memiliki bahwa oh ini bangunanku lama dan aku harus mempertahankan, atau tidak, atau itu hanya sebatas peraturan gitu. Jadi kalau misalnya mungkin sempat kemarin kayak di Avia itu atasnya itu kan termasuk bangunan cagar budaya, di atasnya yang tiba-tiba ada kereta itu. Nah itu kan kemarin sempat saya dengar juga ada pro kontra begitu kan dari teman-teman heritage juga. Nah sebenarnya yang seperti itu bagaimana sih kejelasan dari peraturannya? Kalau misalnya dari pemilik rumah, mungkin kebetulan Bapak juga rumahnya rumah kuno kan Pak, jadi mungkin memiliki pengalaman tentang permasalahan-permasalahan yang seperti itu seperti apa? Gitu aja. Makasih. Cagar budaya tahun 2018 rumah saya itu, dan apa yang didapat dari pemerintah kota ya, kita bicara pemerintah kota. Pemerintah kota memberikan kompensasi, gitu ya, kompensasi berupa potongan pajak bumi bangunan itu. Ya untung ya lumayan 50% dengan menunjukkan SK-nya itu. Dan itu yang saya dapat. Yang lain ya saya katakan belum. Ya tidak tahu ya apakah nanti ada barangkali syukur-syukur nanti ada tambahan lagi, misalnya biaya pemeliharaan tahunan, ya moga-moga. Tapi itulah yang saya alami. Jadi mengenai rumah saya seperti itu, menjawab mengenai kompensasi ya dari pemerintah kota. Kemudian menanggapi tadi yang perlu diketahui, ini juga supaya meluruskan barangkali ya. Memang benar kita ini selalu seringkali lah melihat bahwa oh itu bangunan tua, itu bangunan cagar budaya. Tidak serta-merta sebenarnya. Nah inilah saya yang nggak tahu kalau itu prosesnya. Jadi tidak semua bangunan itu walaupun menurut pandangan masyarakat, pandangan kita itu, oh itu rumah tua cagar budaya, belum tentu. Kalau dia belum dapat penetapan, ya belum cagar budaya tentu saja. Jadi kalau dia tidak ada penetapannya, tidak ada SK sebagai cagar budaya, ya misalnya itu dia mau ngeratain bangunannya, ya suka-suka dia memilih. Dan kita masyarakat cuma bisa nangis gugur dengan RT. Ya, saya juga sedih lihat seperti itu, tapi ya tidak bisa berbuat apa-apa karena secara hukumnya nggak bisa ngapa-ngapain memang. Begitulah. Nah, mengenai bagaimana proses sebuah tempat
itu mau bangunan, mau struktur, mau apa menjadi cagar budaya itu memang melalui suatu tahapan yang cukup panjang lah itu ya. Dan selama itu masih berproses ya belum cagar budaya. Ya gitu Mas Hendro ya. Terima kasih untuk itu, tetap ada kompensasi khusus dan perlakuan khusus dari pemerintah gitu ya Pak ya? Pemerintah Kota Malang ya saya bicara, karena pemerintah ini nih. Nah, saya tegasin lagi, peraturan dari masing-masing pemerintah daerah, entah itu kota, entah itu kabupaten, itu berbeda-beda ya, harap diketahui ya. Jadi jangan dibayangkan bahwa semua cagar budaya se-Indonesia ini dapat potongan 50% PBB. Belum tentu. Karena itu juga tergantung dari kemampuan keuangan dari masing-masing pemerintah daerah itu. Ya saya melihat yang bagus, misalnya saya pernah dengar cerita itu ada di Surabaya. Di Surabaya itu sampai ada kompensasi atau biaya pemeliharaan tahunan. Ada yang seperti itu, jadi diberikan uang untuk ya beli cat lah begitu, sampai seperti itu ya. Mungkin dia keuangannya lebih kuat daripada Malang, barangkali seperti itu. Jadi tolong dipahami ya, memang peraturan daerah per masing-masing Pemda itu akan berbeda-beda, begitu. Oke, terima kasih banyak Pak Irawan. Oke, mengingat sebentar lagi kita sudah memasuki untuk waktu berbuka puasa, kita memasuki penghujung acara juga pada sore hari ini ya. Mungkin karena keterbatasan waktu yang kita miliki, masih banyak rasa ingin tahu dari teman-teman semua yang ingin mengetahui tentang bagaimana perkembangan Seluk-Beluk Heritage di Kota Malang. Nah, mungkin dari teman-teman habis ini juga bisa ngobrol santai, karena biasanya juga Pak Irawan dan teman-teman yang lain itu juga sering nongkrong di sini gitu. Jadi ya kalau mau ngobrol-ngobrol, diskusi banyak terkait heritage di Kota Malang, boleh banget. Pak Irawan ini kebetulan cukup humble ya Pak ya, cukup bisa dihubungi, cukup mudah kalau untuk diajak diskusi bareng gitu, dan orangnya santai gitu, enak banget. Gampangnya gini wis, saya yakin teman-teman masih kepingin dengar dongengan saya, yakin saya nih, ya. Silakan datang ke rumah saya, Tuh, itu ada undangan terbuka langsung tuh dari Pak Irawan. Mas Juno, tolong berikan nomor telepon saya. Kalau ada yang mau silakan saya di WA, janjian sama saya tak buka 08. Oh oke Pak, siap. Nanti ditampilkan ya di layar sini ya untuk yang mau minta nomornya Pak Irawan. Sebelum saya tutup acaranya, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan dari diskusi kita sore ini. Intinya, pengembangan pemanfaatan benda-benda peninggalan sejarah itu dapat menjadi aset yang cukup berharga. Namun sayangnya dalam prosesnya selama ini yang terjadi di Kota Malang, hal tersebut masih banyak kurang diperhatikan oleh masyarakat umum. Nah, di sini juga ajakan, panggilan untuk kita semua yang hadir di sini untuk bisa memanage hal tersebut, berkolaborasi bersama, baik dari segi akademisi, pemerintahan, praktisi, dan lain-lain, berkolaborasi bersama untuk memajukan aset-aset sejarah di Kota Malang ini sebagai upaya untuk memakmurkan masyarakat sekitar. Sekian diskusi pada sore hari ini. Saya berterima kasih banyak kepada beberapa pihak yang sudah mensupport diskusi pada sore hari ini. Yang pertama ada Malang Old Photo, kemudian ada Bersukaria Tour Organizer, ada juga Kedai Namsun, ada Malang Walk Heritage, ada juga The Click, dan juga Kembanggalengan, dan juga dari Himpunan Mahasiswa Pariwisata Universitas Brawijaya. Oke, tapi Pak
Pak Irawan sama Mbak Nida, sebelum saya tutup mungkin ada sedikit bingkisan nih dari kita nih. Mungkin dari teman-teman panitia bisa dibantu untuk memberikan sedikit kenang-kenangan atau oleh-oleh kepada Pak Irawan dan Mbak Nida ya. Untuk Pak Irawan sama Mbak Nida nih, mungkin kecil ya Pak Irawan ya. Tapi ya kami harap ini dapat menjadi awalan yang baik untuk diskusi-diskusi kita ke depannya lagi Pak Irawan. Aku kudu ngomong ya. Ya, buat saya begini, terima kasih ini ada kenang-kenangan ini ya. Oh ya, Pak Terun. Saya yakin ini memang nilainya sih tentu saja tidak berlebih-lebih. Tapi buat saya, Anda semua datang kemari, orang sekian banyak ini sudah senang banget saya. Dan mayoritas ini anak muda loh. Saya sudah senang banget. Benar seperti Mas Lejo tadi ngomong ya, bahwa teman-teman anak muda mau mendengarkan urusan heritage ini, udah bahagia luar biasa. Ya, lain kali monggo datang ke rumah saya saya buka di atas jam 9 malam. Mari datang ke rumah saya, pulang jam 3 pagi, ya. Dengan senang hati saya akan menerima Anda semua. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk pemateri kita pada sore hari ini. Sekian diskusi kita pada sore hari ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan juga untuk semua yang sudah hadir, kita juga sudah sediakan takjil di belakang. Mungkin setelah ini kan juga buka. Nah, bisa tuh sambil kita buka bareng lah di sini, bukber sambil belajar kan kapan lagi gitu kan. Ya, sekian dari saya. Saya Janum mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan acara saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya lupa, kita mau monggo lagi 1, 2, 3. Monggo gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak.